Ibu, kita lanjutkan belajar kita atau diskusi kita. Ini kita diskusi tentang hal yang sangat penting sekali dan sangat sensitif sekali, tetapi kita sebagai orang tua tetap harus belajar dan kita harus tahu serta kita ngerti apa yang harus kita lakukan bila mana hal-hal ini nanti terjadi kepada anak-anak kita, khususnya yang punya anak-anak cewek. Karena materi ini akan membahas tentang mendeteksi dini kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Nah, itu kan tidak hanya di kota-kota besar, Bu, ya sekarang itu. Loh, jangan bilang gitu, Bu. Tetangga saya itu beberapa waktu yang lalu itu terjadi, Bu, rame. Anak SMP dia hamil. SMP hamil dikeluarkan. Ada itu bapak sudah mau ujian. Akhirnya makanya kekerasan seksual terhadap anak itu kita harus benar-benar waspadai. Ini kan sangat penting sekali, Bu. Kalau sampai terjadi kesalahan atau kekerasan seksual terhadap anak kita, bagaimana masa depannya nanti? Ini sangat sensitif sekali, tetapi kita harus belajar memahami untuk mendeteksi lebih awal biar jangan sampai nanti anak-anak kita terjadi pada anak-anak kita. Dulu saya ceritakan dulu, ini sudah cerita bulan ada yang bertanya nih, Bu Vicky, yang tadi barusan saya ceritakan itu persis sebelah rumah saya. Itu anak SMP kelas 3, kecil, Bu, orangnya masih, Bu, tapi yo melik-melik cantik nonton, Bu, imut-imut nonton. Yo nonton iku apa niku pacaran. Kale potong tanggane, kale tonggo desa niku sampai terjadi kehamilan, sampai diketahui sama pihak sekolah dan akhirnya dikeluarkan. Pun ngagem, Bu, pun kelihatan kok, sudah kelihatan perutnya gendut, akhirnya dikeluarkan. Terus wah, rame geger, Bu. Terus sampai itu melahirkan, anaknya sekarang diasuh sama ibunya si anak yang melahirkan tadi atau mbahnya. Akhirnya diakui sebagai anaknya sama si ibunya ini tadi. Tanggung jawab orang tanggung jawab betul dan sekarang kalau pihak desa. Jadi melibatkan pihak desa karena ini termasuk kasus yang bisa mendepankan nama baik desa kalau tidak dicari solusi yang terbaik. Akhirnya tetap pihak laki-laki bertanggung jawab sampai melahirkan. Akhirnya setelah itu tapi orang tua dari pihak cewek ini tidak merestui mereka untuk melanjutkan rumah tangga karena memang usianya masih belia sekali. Nah, akhirnya si bayi diakui dan diasuh anak sama ibunya si anak ini atau mbahnya sama si bayi ini, dan si anak ini sementara dipindah tempat tinggalnya biar untuk menghilangkan istilahnya cerita-cerita yang mungkin bisa membuat dia semakin drop, dan akhirnya dengan bantuan dari berbagai pihak yang mendukung akan masa depan si anak ini tadi tetap dilanjut sekolahkan ke SMA. Nah, si bayinya diambil sama mbahnya. Nah, ini kan kejadian nyata dan itu kan sangat kita antisipasi sekali. Kita harus hati-hati terhadap kekerasan seksual karena itu bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Nah, ternyata itu bahkan di desa tempat saya aja. Bapak Dewi kok. Nah, mungkin ini persis lagi. Ada juga, Bu, bapaknya sendiri itu. Ini jarak 3 rumah lah kalau dari rumah saya itu. Akan mentak. Ini, Bu. Makanya ini kita perlu diskusikan. Topik ini perlu kita diskusikan supaya jangan sampai ini terjadi. Nah, 3 rumah jarak dari rumah saya itu, anaknya itu usia SMA. Itu malah dulu pernah ya belajar sama saya, belajar les-les Bimbel begitu, belajar bahasa Inggris dan ngaji, pinter anaknya tuh. Tapi tidak tahu kenapa setelah itu terjadi sama bapaknya sendiri, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Awalnya
orang-orang sekitar baik keluarga maupun tetangga tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi. Sampai pada suatu ketika itu ada yang mergoki itu kejadian itu karena ternyata si kabur itu kasus melibatkan polisi segala macam, tapi akhirnya si orang tua setelah ketahuan kabur ke luar negeri. Si anak ini kasihan Bu, tapi yo gimana itu udah terjadi, tapi nggak sempat sampai hamil kalau itu sampai hamil, tapi ya terjadi depresi terhadap anak itu. Tapi setelah berjalannya waktu si anak bisa di recovery, bisa kembali dan disekolahkan di pondok pesantren sekarang. Anak kandung kok persisnya TV makanya. Oke, sekarang coba saya minta dihubungin di pulau Karingin Kertas, tapi dengan tuliskan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak itu mendapatkan atau terjadi kekerasan seksual terhadap anak itu apa kira-kira Bu? Kalau seorang anak itu mendapatkan kekerasan seksual itu apa kira-kira yang dengan bisa amati? Dengan tuliskan 2, 1 atau 3 gitu, apa yang sekiranya dengan tahu apa dengan punya anak cewek seperti ini, oh ini berarti dengan memprediksi oh ini terjadi sesuatu terhadap anak saya. Sampun Bu Fitri? Sampun Pak. Sampun nggih. Nah, dari Bu Safa. Oh, oke sudah. Nah, Fitri menuliskan ada 2 tanda-tanda. Bu Safa juga ada 2 sama. Ini saya bacakan Bu ya. Kalau Bu Fitri itu murung di kamar dan suka dandan. Kalau Bu Safa menjadi pendiam dan sakit yang berkepanjangan. Nah, betul dari keduanya ini betul. Itu merupakan tanda-tanda anak jika mengalami kekerasan seksual. Jadi tanda-tanda itu sebetulnya ada tanda-tanda secara fisik dan juga ada secara psikis. Nah, secara fisik itu mungkin terjadi memar di bagian kemaluan atau apa, dan sebagai orang tua kan mungkin pas mandi atau tidak sengaja tahu memperhatikan, karena kita sebagai orang tua memang harus mendidik, memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap anak semuanya. Karena keluarga itu memang ya awal anak itu memperoleh segala sesuatunya, baik pendidikan, perhatian maupun perlindungannya. Ini merupakan perhatian yang memang harus kita berikan terhadap anak kita. Nah, karena ini hal yang sangat penting dan rawan sekali, kita riskan dan sensitif untuk diskusi tentang ini sebetulnya. Tapi mau nggak mau kita harus sebagai orang tua harus paham, harus tahu. Nah, jikalau terjadi jenengan kok menemukan tanda-tanda yang seperti jenengan tulis ini, jenengan berarti kan punya prasangka atau kecurigaan, oh ada apa dengan anak saya itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, baiknya jenengan memang harus lebih berusaha untuk mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi terhadap anak panjenengan. Ya bisa ditanya yang baik-baik, ini kenapa, kenapa di kamar dan lain sebagainya. Nah, kalau coba saya mau bertanya, seandainya jenengan menemukan terjadi perubahan sikap kepada anak panjenengan seperti ini, kira-kira apa yang jenengan bisa lakukan, Bu? Pertama ya kamu dulu saya coba mendekatkan diri, mendekatkan diri, lalu kita tanya Fitri apa yang terjadi. Ya gitu. Baik, kalau Bu Fitri? Yo tak gone dokter Pak, lha iku mau nak nempoknya kamar terus iku mau panas awake apa gimana. Jadi memang pertama kita bisa untuk mencari informasi, menggali informasi dengan bertanya baik-baik kepada anak. Karena kadang anak itu ditanya nggak mau jujur, ya kan? Nah setelah begitu nanti kita bawa ke dokter, periksakan ke dokter. Nah dengan begitu kita akan punya informasi yang mungkin lebih akurat dengan tenaga-tenaga ahli yang medis. Kalau memang itu sudah terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak kita, mudah-mudahan jangan sampai Bu ya. Itu kan nanti kasihan anak-anak kita kalau sampai itu terjadi.
masa depannya masih panjang, terus mau seperti apa nanti ke depannya. Itu juga. Jadi sebagai orang tua yang saya bilang di awal tadi, keluarga itu memang adalah tempat pendidikan pertama. Jadi sebagai orang tua itu harus memberikan pendidikan, perhatian, perlindungan terhadap anak-anak kita, dan kita berupaya berusaha untuk membuat anak-anak kita ini menjadi generasi bangsa yang menjadi lebih baik. Walaupun notabene dengan ini bisa dibilang masih merupakan keluarga prasejahtera yang untuk menyekolahkan aja masih nyagerno bantuan PKH kasarane ngoten ini kita harus timbulkan pemikiran bahwa walaupun saya, keluarga kami ini keluarga yang masih belum berkecukupan secara materi, tapi kita harus belajar untuk mendidik anak kita untuk berprestasi, untuk belajar giat dan berani bersaing nanti. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Dari Bu Ge, mohon nonton Bu Ge, mangga dilanjut ke sesi berikutnya.